Dalam video ini kita akan membahas tentang apa yang disebut World Wide Web atau disingkat web. World Wide Web lahir dari satu lembaga yang disebut CERN, ya, yang merupakan Dewan Riset Nuklir di Eropa, yang mengembangkan web itu sendiri adalah salah seorang ilmuwan Inggris yang bekerja di CERN, namanya Tim Berners-Lee, yang dikembangkan pada tahun 1989. Berners-Lee ini sebenarnya mengusulkan suatu sistem manajemen informasi berbasis hypertext. Nah, apa itu hypertext? Hypertext adalah sebuah teks dengan link atau dengan hubungan yang menghubungkan antara teks tersebut dengan teks yang lain. Istilah yang lain yaitu hypermedia. Ini sebenarnya sama dengan hypertext, tetapi tidak terbatas pada teks saja, yaitu mencakup juga gambar, video, dan audio. Seperti halnya kalau kita membaca buku. Buku adalah sebuah penyampaian informasi non-hypertext. Mengapa? Karena kita mendapatkan informasi dari buku secara linear, ya, dari halaman ke halaman. Sedangkan web, ya, kalau kita membuka sebuah website, halamannya mengandung link yang apabila kita klik akan membawa kita menuju pada teks lain atau informasi lain, ya. Dengan demikian penyajian informasi itu tidak linear seperti buku. Itulah hypertext. Ini adalah halaman web pertama yang dibuat oleh tim Berners-Lee. Halamannya masih ada sampai saat ini, disimpan di server di CERN dengan URL ini, info.cern.ch. Ini web server pertama yang digunakan oleh tim Berners-Lee untuk mengembangkan teknologi web. Adapun teknologi web itu sendiri memiliki beberapa komponen dasar. Yang pertama, format, ya, sebuah markup language untuk memformat dokumen hypertext. Adapun markup language yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang disebut HTML, Hypertext Markup Language. Komponen dasar web selanjutnya adalah bicara mengenai pengalamatan. Pengalamatan ini adalah sebuah skema notasi standar yang seragam, ya, untuk pengalamatan sumber daya melalui jaringan. Jadi yang dialamati dalam hal ini bukan hanya anggota jaringan itu, baik itu klien maupun server, tetapi juga sumber daya yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, sumber daya ini adalah file, ya. Karena file itu yang nantinya akan diakses oleh klien dan kemudian di-download, ya, atau dipindahkan dari server menuju ke klien, dalam hal ini browser, untuk kemudian ditampilkan isinya, ya. Nah, isi dari file tersebut tidak lain adalah kode-kode atau format markup language HTML yang sudah saya jelaskan di atas ini. Nah, skema pengalamatan ini menggunakan apa yang disebut URI, Uniform Resource Identifier, atau URL, Uniform Resource Locator. Selanjutnya protokol.
ada protokol yang mengatur interaksi antara klien browser ya dengan server, dan protokol itu adalah protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol, itu untuk mengirimkan pesan-pesan lintas jaringan ya, untuk memungkinkan terjadinya interaksi antara klien dengan server. Inilah bentuk format dari URL, Uniform Resource Locator. Ini bentuk umumnya, seperti kita lihat, diawali dengan satu bagian yang disebut scheme. Anda pasti tahu ini ketika berselancar di internet menggunakan browser ya, membuka halaman web, Anda menulis di bagian ini protokol yang Anda inginkan. Misalnya HTTP umumnya ya. Kalau Anda membuka satu website yang sudah mendukung HTTPS ya, berarti skimnya di sini HTTPS. Ada kalanya kita juga menggunakan protokol FTP. Nah, kemudian titik 2 double slash, kemudian alamat hostnya, baik dalam bentuk IP address atau domain name. Kemudian opsional, titik 2, kadang-kadang kita menggunakan port apabila server itu listening di port default, yaitu port 80, maka kita tidak perlu menggunakan nomor port ini. Tetapi kadang-kadang untuk kebutuhan tertentu kita mengeset web servernya listening di port lain ya, bukan port 80, maka kita perlu menggunakan ini. Kemudian dilanjutkan oleh struktur direktori, di mana file atau dokumen tersebut ditempatkan. Ya. Ini persis dengan cara penulisan struktur direktori di sistem operasi misalnya. Ya. Selanjutnya URL param. Ya. Ini ada parameter-parameter tambahan yang biasanya digunakan dalam pemrograman dynamic. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ini. Ini biasanya digunakan untuk session identifier ya. Misalnya ketika kita ingin membuat satu keadaan stateful ya di atas interaksi web HTTP protokol yang pada dasarnya bersifat stateless. Ini saya akan jelaskan nanti. Sedangkan query string itu juga digunakan dalam pemrograman dinamik ya, di mana klien mengirim data ke server ya. Kemudian anchor adalah penanda posisi dalam dokumen. Jadi kita dapat membuat link yang bisa membuat kita berpindah ya, biasanya dari satu dokumen ke dokumen yang lain. Tetapi kadang-kadang kita juga bisa membuat link untuk memindahkan dari satu posisi ke posisi yang lain dalam dokumen yang sama. Nanti kita akan lihat bagaimana implementasinya dalam bahasa HTML. Nah, ini adalah contoh URL. Anda bisa melihat bagian-bagian yang telah kita pelajari di dalam contoh ini. Ya, ini skemanya, yaitu protokol yang digunakan, dan ini host name-nya, ya, www.mywebsite.com. Kemudian ini struktur directory atau path menuju ke filenya. Ya.
kemudian ini URL params ya. Misalnya digunakan untuk session management. Kemudian ini query stringnya, saya bilang tadi, data yang dikirim dari klien ke browser ya. Dan tentu saja datanya bisa lebih dari satu. Misalnya ini browser mengirim data nama dan apa nih, X ya. Karena ini contoh, kita tidak tahu ini untuk apa. Tapi ini menunjukkan bahwa kita bisa mengirimkan data ya dari browser ke server. Kemudian anchor ini untuk menunjukkan satu berpindah posisi di halaman yang sama. Nah, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol pada dasarnya bekerja berdasarkan paradigma request and response. Apa maksudnya? Maksudnya adalah klien, ya, umumnya browser, mengirimkan pesan request. Nah, pesan ini kemudian diterima oleh server, web server, dalam hal ini HTTP server, dan ditanggapi dengan mengirimkan pesan respons yang sesuai dengan request ini tentu saja. Nah, struktur pesannya hampir sama dengan komunikasi email. Kalau Anda memahami apa yang terjadi ketika Anda mengirim email, ya, maka Anda akan melihat bahwa struktur pesannya hampir sama. Kalau Anda mengirim email, biasanya ada yang namanya message header, ya. Di sana ada email tujuan, alamat email tujuan, subjeknya, ya, alamat email pengirim. Kemudian ada bodinya, message body, ya, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai sifat stateless dari HTTP, ini sudah saya singgung sebelumnya. Dikatakan bahwa HTTP adalah protokol yang bersifat stateless, ya, atau tidak berkeadaan. Itu artinya bahwa tidak ada support langsung dari protokol HTTP ini untuk konsep state. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ini dalam slide-slide selanjutnya. Tetapi intinya adalah untuk setiap interaksi antara klien dan server berdasarkan protokol HTTP, maka setiap interaksi tersebut bersifat independen. Itu analoginya seperti ini. Kalau saya bicara jam ini kepada Anda, kita ngomong, ya, saya ngomong ke Anda, Anda ngomong ke saya. Nah, tapi 1 jam berikutnya kita ngomong lagi. Nah, apa yang saya omongi di jam sebelumnya itu tidak ada hubungannya, ya, dengan apa yang saya omongi di jam berikutnya. Jadi tidak ada ingatan, ya, tidak ada keadaan yang di memorize, yang diingat dari setiap interaksi. Setiap interaksi bersifat independen. Tapi tentu saja ada kebutuhan pada kenyataannya, ada kebutuhan untuk mendapatkan keadaan stateful, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, ada teknik-teknik yang bisa digunakan untuk mencapai keadaan stateful. Selanjutnya, ini adalah cara kerja protokol HTTP. Pada prinsipnya, protokol HTTP bekerja berdasarkan request dan response. Request berasal dari browser dan response yang dikirimkan oleh web server ke browser yang sesuai dengan request tersebut. Request dalam hal ini, ya, dikirimkan oleh web browser. Dalam hal ini berperan sebagai HTTP client, mengirim request dan, ya, menerima response. Itulah fungsi dari web browser. Kemudian proxy berperan sebagai server dan klien sekaligus, karena tugasnya sebenarnya untuk meneruskan, ya, request
maupun respons yang terjadi dalam kerangka kerja protokol HTTP ini. Selanjutnya server, tugasnya adalah tentu saja menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen, ya. Tugas server adalah menerima request dari klien, ya, biasanya untuk meminta dokumen-dokumen tersebut, kemudian berdasarkan request tersebut dia mengirimkan respons yang sesuai. Jadi pada prinsipnya protokol HTTP bekerja untuk membuat sebuah virtual connection, ya, antara klien dan server. Mengapa disebut virtual? Karena bisa saja tidak ada hubungan langsung secara fisik antara klien dan server seperti pada gambar ini. Yang ada adalah hubungan tidak langsung, ya, karena ada diperantarai oleh proxy-proxy seperti ini. Jadi pada prinsipnya browser mengirimkan request kepada web server terhadap satu dokumen tertentu, dan web server akan mengirimkan dokumen tersebut sebagai respons kepada klien browser, ya. Nah, ini sudah saya singgung sebelumnya, HTTP adalah protokol yang bersifat stateless, ya. Artinya satu koneksi hanya terbatas pada satu request dan respons saja. Jadi yang disebut satu koneksi adalah satu request dengan balasannya, yaitu responsnya. Nah, setiap koneksi ini adalah independen, ya. Artinya tidak hubungan satu sama yang lain. Inilah yang disebut stateless. Saya sudah memberikan analogi tadi, ya. Kalau saya ngomong dengan Anda pada jam ini, kemudian saya ngomong lagi pada jam berikutnya, kita kayak hilang ingatan begitu, ya. Tidak ada ingatan antara apa yang kita omongkan di jam tertentu dengan apa yang kita omongkan di jam lain, ya. Ini namanya stateless. Tapi ini tentu tidak selalu keadaan stateless ini kita butuhkan. Kadang-kadang kita butuh keadaan stateful. Nah, walaupun tidak didukung secara built-in oleh HTTP sebagai satu protokol, ini bisa kita akali dengan menggunakan cookie, ya. Cookie ini adalah sebuah file, sebuah data kecil yang ditempatkan di browser sebagai pengingat state, ya, sehingga keadaan stateful itu akan tercapai. Contoh protokol yang mendukung stateful condition adalah FTP, di mana kita membangun koneksi terlebih dahulu. Kalau Anda mungkin pernah menggunakan FTP pada awalnya, Anda harus membangun koneksi terlebih dahulu dengan melakukan authentication. Biasanya dengan menggunakan login, ya, password, membutuhkan password. Dan apabila kita bisa menyelesaikan atau melewati proses authentication ini, maka koneksi dikatakan terbangun. Nanti setelah koneksi terbangun, maka operasi file bisa dilakukan. Nah, kalau ini kita anggap sebagai satu koneksi, satu interaksi, dan ini interaksi yang lain, maka tentu saja ada hubungan, karena operasi file tidak bisa dilakukan kalau tidak lulus proses authentication ini. Nah, ini adalah contoh keadaan stateful, ya. Nah, bagaimana isi pesan dari browser ke server atau yang berasal dari server ke browser? Ini adalah contoh struktur pesan HTTP yang dikirim oleh browser ke server, ya, struktur pesan request. Seperti Anda lihat di sini ada bagian-bagian, ya, berisi informasi yang diperlukan oleh server untuk menentukan respons apa yang akan dikirimkan sebagai tanggapan dari request ini. Informasi yang pertama adalah metode, ya, metode yang digunakan oleh
server. Ada beberapa metode, ada get, ada post. Nah, nanti Anda akan lihat dalam contoh pada kuliah-kuliah berikutnya mengenai HTML. Kemudian ini adalah path to resource yang berisi lokasi, ya, atau struktur direktori di mana file berada. Contohnya ini, file index.html itu berada di dalam direktori sj. Ya. Ini pada prinsipnya adalah struktur direktori dan nama file tersebut. Kemudian version number, ya, HTTP ada beberapa version number, ya, yang harus dicantumkan dalam setiap request agar supaya server itu bisa memberi respons yang tepat, ya, sesuai dengan version numbernya. Selanjutnya header name, ada value-value yang bisa kita kirimkan ke server, misalnya alamat, ya, host dari server itu sendiri. Dalam contoh ini server tersebut berlokasi di www.mywebsite.com. Dan isi dari pesan respons, ya, yang dikirim dari server ke browser adalah seperti ini. Pada prinsipnya berisi version number, ya, sesuai dengan yang diminta oleh browser tadi, status code, message, ya, dan header name yang sesuai. Selanjutnya response body. Nah, ini contoh. Ini version numbernya, status code 200, ya, yang artinya respons itu berlangsung dengan baik, ya, diterima dan direspon dengan baik. Message-nya oke. Kemudian content type, ini menyangkut header name yang dimuat oleh pesan respons tersebut. Misalnya ada content type di mana pesannya berformat teks dan berisi kode-kode HTML, panjangnya 9 kilobyte, ya, hampir 10 kilo. Kemudian ini isinya, ya, seperti Anda lihat, ini adalah contoh bahasa HTML. Nanti kita akan pelajari dalam kuliah selanjutnya apa artinya ini. Selanjutnya untuk gambar misalnya, ya. Bagaimana gambar ditampilkan di browser? Tentu saja gambar tersebut harus dimuat, ya, alamat dari gambar tersebut harus dimuat oleh satu dokumen HTML tertentu, ya. Nah, awalnya dokumen itu diambil dulu, di request dari browser ke server, kemudian server mengirimkan dokumen tersebut. Ini isinya, ini yang sudah kita pelajari tadi, ya. Jadi browser mengirimkan request, ini dia, kemudian dikembalikan oleh server, ini dia, ya. Di dalam file dokumen tersebut ada satu tag yang namanya img, singkatan dari image. Di dalamnya ada atribut yang namanya src atau source yang memuat atau lokasi, ya, lokasi di mana gambar itu berada. File gambarnya adalah foto.gif yang berada di direktori images. Tentu saja ini ada di server. Nah, setelah mengirimkan respons ini diterima oleh browser. Selanjutnya browser akan melakukan satu request lagi khusus untuk mengambil image ini.
ya, dan direspons oleh server dengan pesan yang berisi image file tersebut. Dari 2 langkah request response tersebut, kita dapat menampilkan image tadi di browser.